liar sendiri ya, which is rumput buah bandel. Ini ya hero hero. Kuwi kan ana kembangnya kuning. Nah, kembangnya ki mambune wangor. Mambune kembang kuwi tidak disukai sama tikus. Getah, awal mula getah ada itu dari obrolan biasa sama teman-teman, yang kemudian salah satu dari teman-teman itu punya gagasan bikin apotek hidup agar gini ya, kalau apa namanya, tadinya sih di sini ada pekarangan yang tidak diurus, yang kemudian ide itu muncul, ayo pekarangan ini diurus tapi ditanami sama tanaman obat gitu, sama tanaman obat. Kenapa terus namanya getah? Iya, memang ketika pergerakan ini muncul ya, kita sempat berdebat ya, namanya apa ini enaknya. Ada yang punya ide, kalau ini gimana, kalau apa namanya, berhias. Ada juga yang punya apa namanya, nama oyot suket lah, yang kemudian muncul itu ketika kita ngomong gerakan tanam apotek hidup, yang kemudian ini disingkat jadi getah. Ini bagus, ini getah namanya. Kalau getah kan, kalau orang-orang Jawa sudah tahu lah getah itu apa, yang kemudian getah itu jadi nama gerakan ini, yang kepanjangannya gerak tanam apotek hidup. Ya, ada pergerakan ini juga apa namanya, lebih terfokuskan ke tanam, menanam tanaman-tanaman obat. Tanaman ini nggak kesulitan sih sebenarnya teman-teman mencari tanaman-tanaman itu. Di sekitar rumah juga banyak, termasuk kalau di sekitar rumah ini diselaukan air, di tembok-tembok rumah yang sudah lapuk itu ada, seperti tempuyung, seperti kitolot yang biasa bunganya buat tetes mata, seperti meniran, ciplukan. Ada banyak sekali tanaman yang kita tanam di sini. Ada juga sosor bebek yang tadinya ya begitu saja lah. Dan kemudian banyak, kalau tanaman belum nggak bisa dihitung, kalau di sini sudah banyak sekali. Ada kelor, ada daun wungu, ada tumpang air, ada kejibeling, banyak. Sampai sekarang kita sudah mengumpulkan sudah lebih dari 60 jenis tanaman herbal. Itu sudah ada. Dan kekurangannya memang kita masih cari di kebun-kebun, di
kemana-mana. Kalau kita jalan pasti sasarannya adalah tanaman obat. Oh ini belum ada, ayo kita bawa. Kemudian kalau kita jalan kemana, entah urusannya apa, tapi kalau sudah jalan keluar, pasti sasarannya cari tanaman obat gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, ada suatu ketika kami sedang jalan-jalan sore. Ya memang tujuannya mencari tanaman obat yang lantas kita bertemu sama orang yang sedang sakit. Ya teman kita sendiri, katanya sih awalnya dia, kalau orang Jawa bilang itu keseleo, yang kemudian terus jadi lumpuh sekarang. Nah, dari pengalaman itu akhirnya getah. Di sini gerakan kami mengembangkan gerakan itu bukan hanya sekedar menanam, tapi juga ke ke sosial, seperti tengok orang sakit, membawakan obat herbalnya ini. Orang-orang yang sudah tua, yang sudah punya penyakit itu kami tengok. Kayak misalnya di tempatnya ada itu di atas, tempatnya dulu dekat sama kami. Dulu dekat, kemudian sekarang terkena penyakit diabetes. Kami tengok, kami bawakan obat herbalnya. Tidak lantas di itu saja sih. Untuk mempercantik suasana di desa kami juga, kami di jalan-jalan yang terlihat tidak terurus kami tanami agar lingkungan terlihat indah, asri gitu. Asri. Ini ada ceritanya. Dulu itu kami mencari koleksi tanaman obat, kan ada beberapa yang masih kurang, termasuk ini daun kelor belum punya ini. Yuk kita cari yuk. Dicari, ternyata di tetangga depan rumah ada. Awalnya kami itu mau buat bibit buat nanamnya saja, nggak kepikiran sampai ke daunnya diolah. Kita datangi yang punya kelor, diminta, ternyata boleh. Saya pikir cuma mau dikasih sedikit, sebatang dua batang, nggak taunya suruh ditebang. Maksudnya ditebang cuma atasnya saja, kalau bawahnya masih bisa tumbuh lagi kan. Atasnya saja, ya tebang saja. Dari dahan, ranting, daun kami bawa ke sini, ke lab, ke laboratorium. Yang kemudian kita potong-potong kan. Dapat banyak sekali ininya, batangnya buat kita tanam. Terus ini daunnya mau buat apa ini? Mau dikasihkan kambing saja itu. Kasihkan kambing saja. Oh jangan, kata temenku. Oh jangan, kita olah saja jadi teh kelor, teh daun kelor. Apa bisa sih? Oh bisa. Belajar, saya pernah konsumsi daun itu katanya. Bahkan saya juga pernah diajari cara mengolahnya gimana. Ya dari situ kemudian daunnya kita olah, yang kemudian jadi teh kelor ini, produk kami, teh kelor. Ini kandungannya komplit ya, ada mencegah kanker, menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, pertumbuhan tulang dan massa otot, juga meringankan nyeri head. Banyak sekali ini kelor. Kalau
sebenarnya orang-orang sih sudah nggak asing ya kalau menyebut nama kelor. Banyak orang sudah tahu, bahkan khasiat kelor juga sudah bukan rahasia, banyak orang tahu. Cuman memang mungkin masalahnya untuk mengolahnya atau mengambilnya itu orang kebanyakan lebih sungkan lah, malas lah. Maka ya ini gerakan kami yang sudah kami lakukan, punya teh daun kelor. Ini kalau dijemur, pengerjaannya ini kalau nggak boleh dijemur langsung matahari. Jadi artinya kering tapi tanpa sinar matahari langsung. Ini kalau sudah kering, kalau sudah diambil bunyi kresek-kresek, nah, itu sudah boleh dilanjutkan pemrosesannya. Ini di open, ini caranya di open sampai kering, kemudian ya awalnya nggak kepikiran kita pengen punya teh kelor. Mencari kelor tidak mudah apabila untuk susah. Tapi dia Kap. Oke. Itu udah belum mau. Iya. Itu. Oh. Terus mansukir anak ya, Ri? Anak kelor mansukir jadi. Anak kan. Ada. Mati ya. Memulihkan kondisi tanah. Urip ya tong, urip. Ini air telaga. Akeh tuk reto ning ngono to. Tuk berarti ana tuk rinjing. Tuk Plembang. Yes, ini gitu. Tuk Plembang, tuk Ares, tuk Winong. Papat. Ini bisa langsung diminum.